Wajah Xian Yanxing memerah dan senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, jika dia benar-benar bertanggung jawab memimpin grup kita, kita bisa mulai dengannya. Xian Yanxing melanjutkan. Oh, apa maksudmu? Lu Ming sedikit penasaran. Keduanya berbicara melalui transmisi suara, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Saya sudah bertanya-tanya. Beberapa harta penting dari Akademi Alkimia Laut Awan disembunyikan di gua bawah tanah di belakang gunung. Namun, gua bawah tanah penuh dengan susunan prasasti. Hanya token prasasti yang disempurnakan oleh Akademi Alkimia Laut Awan yang bisa masuk. Hanya ada 10 token seperti itu di seluruh Akademi Alkimia Laut Awan, dan semuanya dimiliki oleh beberapa tokoh penting dari Akademi Alkimia Laut Awan. Sebagian besar orang penting sedang mengasingkan diri, jadi kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Tapi setahu saya, Yun Haitang punya tanda prasasti. Selama kita mendapatkan tokennya, kita bisa diam-diam memasuki tanah harta karun Akademi Alkimia Laut Awan dan mengambil buah iblis surgawi. Tentu saja, ada baiknya juga membawa beberapa harta karun lainnya di sepanjang jalan. Xian Yanxing tersenyum dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Oh, Lu Ming mengangguk. Dia mulai berpikir tentang cara mendapatkan token prasasti. Harap tenang. Yun Haitang berbicara. Suaranya begitu merdu hingga mampu meluluhkan hati siapapun. Bagi pria, ini jelas merupakan senjata mematikan. Benar saja, mata banyak orang menjadi semakin panas. Api di mata Gu Huaxu sepertinya mampu membakar Yun Haitang. Kali ini, kamu akan mendapat waktu belajar selama 3 bulan, dan aku akan bertanggung jawab atas itu. Yun Haitang berkata, tentu saja, saya juga tahu bahwa beberapa dari Anda sudah sangat ahli dalam bidang alkimia, mungkin jauh lebih baik daripada Haitang. Jadi, saya tidak berani mengatakan bahwa saya sedang mengajari Anda. Di masa depan, kita bisa bertukar pengalaman alkimia dan berkembang bersama. Ini adalah hal yang paling penting. Yun Haitang tersenyum manis dan berbicara dengan sangat sopan. Nona Haitang, kamu terlalu rendah hati. Semua orang di wilayah Yunfeng tahu tentang keterampilan alkimia Anda. Saya harap Anda dapat berkomunikasi lebih banyak dengan Nona Haitang di masa mendatang. Nona Haitang, saya adalah keturunan keluarga Liu. Saya harap Nona Haitang dapat memberi saya beberapa petunjuk. Haitang, saya. Beberapa pemuda dengan latar belakang luar biasa memperkenalkan diri mereka satu demi satu, berharap dapat menarik perhatian Yun Haitang. Namun Yun Haitang hanya tersenyum dan mengangguk, tidak banyak bicara. Setelah beberapa lama, Yun Haitang berbicara lagi, baiklah, sesuai aturan, akan ada tes alkimia. Tidak ada arti lain. Saya hanya ingin melihat standar alkimia semua orang dan keahlian Anda. Ke depan, pertukaran ide akan lebih efektif. Apakah ada yang keberatan? Petik 2. Tidak, tentu saja aku menginginkan ini. Semua orang berteriak. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai mengepalkan tangan dan bersiap tampil bagus untuk menarik perhatian Yun Haitang. Hehe, sampah ini ingin menarik perhatian Haitang. Dia adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Menurutku, tidak ada seorang pun di grup ini yang bisa menandingi saudara Gu dalam bidang alkimia. Itu benar. Sebentar lagi, saudara Gu pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan menarik perhatian Haitang. Di masa depan, meskipun saudara Gu kembali dengan kecantikannya, itu mungkin saja terjadi. Kami sangat iri. Selain Gu Huaxu, beberapa pemuda mulai menyanjungnya. Keluarga Gu sangat berpengaruh di wilayah Yunfeng, jadi wajar saja jika ada banyak orang yang ingin menyanjung Gu Huaxu. Wajah Gu Huaxu dipenuhi rasa bangga. Menurutnya, orang-orang ini setengah matang, sedangkan keluarga Gu-nya adalah seorang alkemis profesional. Di wilayah Yunfeng, reputasi mereka hanya sedikit di bawah Akademi Alkimia Laut Awan. Dia sangat yakin dengan kemampuan alkimianya. Tesnya sederhana. Anda hanya perlu menyempurnakan pil budidaya dan menyerahkannya kepada saya. Yun Haitang memperkenalkan. Kemudian, para murid dari Lembaga Alkimia Laut Awan mempersembahkan tungku alkimia ke lapangan umum. Setiap orang diberi obat spiritual untuk membuat pil Peiyuan. Tungku pil dan ramuan roh juga sama. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menguji kemampuan alkimianya. Lu Ming dan Xian Yanxing dengan santai berjalan ke depan dua tungku alkimia. Namun,
dia menyadari bahwa Gu Huaxu juga datang ke pihak mereka. Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia mungkin ingin memamerkan keahliannya kepada Xian Yanxing dan Lu Ming. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Waktunya setengah jam. Yun Haitang mengumumkan setelah semua orang memilih tungku ramuan mereka. Begitu Yun Haitang selesai berbicara, semua orang memusatkan perhatian mereka dan mulai menyempurnakan. Di alun-alun, gumpalan api energi mental muncul, dan panas mulai meningkat. Saya tidak menyangka itu akan menyempurnakan pil pengolah esensi. Keberuntungan saya cukup bagus. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Pil vitalitas adalah pil yang sangat umum. Itu adalah pil tingkat 2. Lu Ming kebetulan memiliki pil vitalitas di antara pil yang dimilikinya. Lu Ming tidak terburu-buru untuk memulai pemurnian. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa setiap orang berkonsentrasi pada pengendalian api energi mental dan pemurnian pil. Gadis ini sebenarnya adalah alkemis peringkat 4. Saya tidak tahu. Lu Ming memperhatikan nyala api hijau di tangan Xian Yanxing. Itu menyala dan menghilang. Api mental hijau melambangkan alkemis tingkat 4. Budidaya seorang inscriber jauh lebih sulit dan lebih lambat dibandingkan dengan seni bela diri. Sungguh mengesankan bahwa dia telah menjadi penulis peringkat keempat di usia yang begitu muda. Lebih penting lagi, kemajuan Xian Yanxing dalam seni bela diri bahkan lebih mengerikan. Lu Ming menyadari bahwa ada juga api hijau di tangan Gu Huaxu. Itu menyala dan menghilang. Dia juga seorang alkemis peringkat 4. Tidak heran dia begitu bangga. Kalau begitu, aku akan mulai juga. Lu Ming tersenyum. Dengan gulungan esensi klasiknya, tutup tungku alkimia terbuka. Lu Ming menepuk tungku, dan seberkas api energi mental berwarna kuning menyala dan menghilang. Itu melonjak ke dalam tungku alkimia dan mulai memanaskannya. Saat Lu Ming mulai memurnikan pilnya, ekspresi Yun Haitang tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah Lu Ming. Sungguh api mental yang kuat dan murni. Meskipun dia hanya seorang alkemis peringkat ketiga, benih api yang dia gunakan bukanlah masalah kecil. Jumlah lampu mental yang dia nyalakan juga tidak sedikit. Dia memiliki setidaknya 4 atau bahkan 5 di setiap peringkat. Pikiran Yun Haitang berputar. Matanya yang indah tertuju pada sisi Lu Ming, dan dipenuhi dengan keheranan. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming bisa menyalakan lebih dari 6 lampu roh di setiap tingkat. Itu karena dia sudah menjadi pandai besi prasasti sejati. Terlalu sulit untuk mencapai level itu. Untuk menjadi pemurni prasasti sejati, bukan berarti seseorang hanya perlu menyalakan 6 lampu roh pada tingkat tertentu. Seseorang harus menyalakan lebih dari 6 lampu roh di setiap level. Lu Ming tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian Yun Haitang. Dia fokus pada pemurnian pil. Setelah beberapa saat, tungku pil memanas. Dia menggunakan esensi sejatinya untuk menggulungnya dan mulai memasukkan berbagai ramuan roh. Urutan penempatan ramuan roh juga sangat khusus. Waktu dan pengaturan waktu antara masing-masing bahan perlu dipahami dengan tepat. Lu Ming memasukkan ramuan spiritual satu per satu. Ketika dia telah memasukkan semua ramuan spiritual, dia menutup-tutup tungku dan terus memasukkan api energi mental untuk memulai pemurnian. Sesaat kemudian, aroma obat yang kuat keluar. Saat ini, dia bisa mulai memadatkan pilnya. Ini adalah langkah yang paling penting. Untuk membekukan pil tersebut, seseorang perlu menggunakan prasasti. Semakin baik kontrol prasastinya, semakin indah pilnya, semakin baik perpaduan keduanya, dan semakin baik efeknya. Jari-jari Lu Ming mulai menuliskan tanda di udara. Rune itu terbang ke tungku pil dan menghilang. Teknik prasasti yang sangat indah. Di alun-alun, mata Yun Haitang kembali berbinar. Lu Ming memusatkan perhatiannya dan rune terbang ke dalam tungku. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi aroma obat yang keluar dari tungku. Kesuksesan. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia membuka tungku, mengeluarkan ramuan itu, dan meletakkannya di atas piring giok. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa yang lain juga mulai membuka tungku mereka untuk mengeluarkan pil. Haha, ini pil yang kamu buat. Kotoran anjing macam apa ini? Bahkan tidak ada yang akan memungutnya jika dibuang ke jalan. Pada saat ini, terdengar cibiran. Gu Huaxu berjalan menuju Lu Ming dengan piring giok tempat pil yang telah disulingnya berada.
Dia memandang pil di piring giok Luming dengan jijik dan berkata dengan sinis, warnanya tidak merata. Jelas sekali Anda menempatkan obat roh pada waktu yang salah. Juga, apa-apaan ini? Tidak ada satupun tulisan di pil itu, dan tidak ada aroma obat yang keluar darinya. Ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Haha, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu cara menulis prasasti. Gu Huaksu tertawa dan menunjukkan ekspresi jijik. Tawanya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka semua melihat pil Luming. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun tulisan di atasnya dan tidak ada aroma obat sama sekali. Ini memang pil yang tidak berguna. Orang ini sama sekali tidak tahu cara mengolah pil. Apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Dia mungkin anak hedonis dari suatu keluarga. Dia seperti kodok yang menginginkan daging angsa dan ingin mengejar Haitang. Cek, aku sudah melihat banyak orang seperti ini. Bagaimana Haitang bisa menyukai orang seperti itu? Orang-orang di sekitar mereka melihat pil Luming dan mulai berbisik. Tuan Muda Gu, orang ini jelas seorang popinjai yang tidak tahu cara mengolah pil. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Gu? Itu benar. Lihatlah ramuan Tuan Muda Gu. Bentuknya bulat dan penuh, dengan warna rata. Prasastinya sangat indah, dan aroma obatnya kuat. Itu jelas merupakan obat mujarab LV2 kelas atas. Tak seorang pun di grup ini yang bisa menandingi Tuan Muda Gu. Selain Gu Huaksu, beberapa pemuda mulai menyanjungnya. Meskipun mereka menyanjungnya, mereka benar. Pil Pei Yuan yang dimurnikan Gu Huaksu memang yang terbaik. Ketika orang-orang di sekitar melihat pil Gu Huaksu, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pil tersebut sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pil Gu Huaksu. Luming, abaikan mereka. Xian Yanxing berjalan mendekat dan melihat pil Luming. Pendapatnya serupa dengan yang lain. Namun, dia tahu bahwa Luming baru berhubungan dengan prasasti Dao selama beberapa bulan. Itu normal baginya untuk memurnikan pil yang tidak berguna. Bagaimanapun, fokus utama Luming adalah mengembangkan seni bela diri. Luming menyentuh hidungnya dan tersenyum. Dia tidak banyak bicara. Baiklah, keluarkan pilmu dan tanda tangani namamu. Perintah Yun Haitang. Setiap orang mengambil pil yang telah dimurnikan dan memasukkannya ke dalam botol giok, lalu menandatangani nama mereka pada label botol giok. Baiklah, hari ini, kamu akan mengikuti Diakon Sui Feng dan menemukan asramamu sendiri. Besok pagi, kalian akan berkumpul di sini. Kata Yun Haitang. Setelah itu, semua orang mengikuti pria parubaya itu dan pergi mencari akomodasi masing-masing. Setelah kerumunan itu pergi, Yun Haitang segera mengeluarkan botol giok. Nama di botol itu adalah Luming. Yun Haitang menuangkan pil yang telah dimurnikan Luming dan mengamatinya dengan cermat. Haitang, ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Apa yang bisa dilihat? Kata dua lelaki tua di samping. Pil yang tidak berguna. Paman, kali ini, kamu salah menilai. Yun Haitang tersenyum tipis, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Oh, kedua tetua itu sedikit bingung. Mereka mengamati pil yang dimurnikan Luming secara mendetail. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah. Mereka menjadi sedikit serius, dan perlahan, ekspresi serius mereka berubah menjadi keterkejutan. Teknik prasasti yang brilian, dan pil yang murni. Kedua lelaki tua itu berseru serempak. Paman, saya yakin Anda tahu bahwa warna pil ini tidak proporsional di permukaan. Waktu penambahan ramuan spiritual tidak terlalu tepat. Namun, pil tersebut sangat murni dan hampir tidak mengandung kotoran. Artinya orang yang memurnikan pil tersebut memiliki api energi mental yang luar biasa yang dapat membakar semua kotoran dan mengekstraknya. Juga, teknik prasasti orang ini sangat luar biasa. Itu benar-benar tersembunyi di bawah permukaan pil, dan tidak dapat dilihat dari luar. Namun, dia telah memadukan pil dengan sempurna dan sepenuhnya mengunci efek obatnya. Itu sebabnya tidak ada aroma obat yang keluar. Setelah mengatakan itu, nyala api hijau muncul di antara jari-jari Yun Haitang. Api hijau melambangkan alkemis tingkat 5. Yun Haitang baru berusia 20-an, tapi dia sudah menjadi alkemis tingkat 5. Itu sangat mengejutkan. Api energi mental hijau mengalir melintasi permukaan pil. Prasasti muncul di permukaan pil, terjalin satu sama lain secara harmonis dan indah.
Mata kedua lelaki tua itu melebar, dan keterkejutan mereka menjadi semakin kuat. Lu Ming ini menarik. Senyuman aneh muncul di wajah Yun Haitang, dan sepertinya ada sedikit keserakahan dalam senyumannya. Adapun pil lainnya, Yun Haitang bahkan tidak melihatnya. Dia tidak tertarik. Apotik ramuan Cloud Sea sangat besar. Setiap orang memiliki halaman kecilnya sendiri, dan lingkungannya tidak buruk. Lu Ming duduk bersila di kamarnya di halaman. Dia mengaktifkan meditasi dan mulai mengolah api energi mentalnya. Saat ini, basis budidaya Lu Ming telah mencapai kemacetan sementara 3 kemutlakan Dewa Naga telah dikembangkan dengan sempurna. Adapun langkah kelima dari 9 langkah-langkah menapaki surga naga, itu terlalu sulit dan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Kekuatan langkah kelima dari 9 langkah menapaki surga naga setara dengan tahap ke-6 teknik bela diri setengah dewa tingkat rendah. Sangat menakutkan. Teknik bela diri di atas tingkat surga, bahkan di tingkat setengah dewa, juga dibagi menjadi tingkat rendah dan tingkat tinggi. Hanya setelah level setengah dewa barulah level dewa. Oleh karena itu, Lu Ming menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengolah prasasti Dao. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Keesokan harinya, semua orang berkumpul lagi di alun-alun. Lu Ming dan Xian Yanxing berkumpul. Tak lama kemudian, ratusan orang telah tiba. Di langit, 2 sosok melangkah di udara. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu secara alami adalah Yun Haitang. Pria itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia sangat tampan, dan ada sedikit arogansi di wajahnya. Dia datang berdampingan dengan Yun Haitang dan mendarat di langit di atas alun-alun. Itulah jenius tak tertandingi lainnya dari Lembaga Alkimia Laut Awan, Yun Chongsheng. Dia sangat kuat dalam alkimia dan seni bela diri. Dia adalah orang paling berbakat kedua di Lembaga Alkimia Yunhai, hanya Yun Haitang. Lebih jauh lagi, ayahnya adalah kepala keluarga Yun, ahli alam lautan jiwa. Dia sangat tampan dan memiliki latar belakang yang bagus. Dia tampan dan berbakat. Jika aku bisa menikah dengannya, hidupku akan berharga. Seorang wanita muda berkata seolah dia kepincut. Setiap orang. Yun Haitang berseru, dan kerumunan itu menjadi tenang. Saya telah melihat semua pil yang Anda buat kemarin. Benar saja, beberapa dari Anda sangat ahli dalam bidang alkimia. Bahkan Haitang mengagumimu. Saya tidak berani mengajari Anda. Kali ini, kami terutama bertukar ide dan saling meningkatkan. Yun Haitang tersenyum dan melanjutkan, kali ini, Haitang telah memutuskan bahwa orang dengan keterampilan alkimia terbaik dapat memasuki halaman Haitang kapan saja dan mendiskusikan alkimia dengannya. Begitu dia mengatakan itu, langsung menimbulkan keributan. Di antara kelompok mereka, ada seseorang yang telah menarik perhatian Yun Haitang dan bisa memasuki halaman Yun Haitang sesuka hati untuk mendiskusikan seni alkimia dengannya. Apa maksudnya ini? Ini berarti Yun Haitang telah menempatkan orang ini pada level yang sama dengannya. Lebih penting lagi, dia bisa memasuki halaman Yun Haitang kapan saja. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Jika dia lebih sering berhubungan dengan Yun Haitang, dia mungkin mengembangkan perasaan padanya. Sebagian besar pria, tua atau muda, memiliki pandangan penuh antisipasi. Mereka yang mengetahui batas kemampuannya menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa itu bukanlah batas kemampuannya. Haha, menurutku Nona Haitang kemungkinan besar sedang membicarakanmu, Tuan Muda Gu. Itu benar. Di antara kelompok orang ini, siapa yang memiliki keterampilan alkimia lebih sedikit daripada Gu? Aku iri. Beberapa orang di samping Gu Huaksu mulai menyedot. Hei, itu mungkin bukan aku. Mungkin ada orang yang lebih ahli dalam alkimia. Anda harus tahu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Gu Huaksu berkata dengan rendah hati. Meski kata-katanya rendah hati, rasa bangga di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Haitang, dia pasti sedang membicarakanku. Mungkinkah dia diam-diam menyukaiku? Jika tidak, mengapa dia membiarkanku pergi ke halaman rumahnya untuk mendiskusikan alkimia? Haha, pasti begitu. Gu Huaksu berpikir sendiri. Selamat, Tuan Muda Gu. Anda akan segera kembali dengan kecantikan. Seseorang bahkan berbisik di samping Gu Huaksu, membuatnya tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Haitang,
Siapa orang yang kamu bicarakan yang sangat ahli dalam alkimia? Seseorang berteriak. Yu Haitang tersenyum dan berkata, orang ini masih muda dan memiliki sikap anggun. Dia masih muda. Haitang, kamu terlalu sopan. Aku tidak layak menerima pujianmu. Begitu Yun Haitang selesai berbicara, Gu Huaksu berdiri dan berpura-pura rendah hati. Banyak orang juga memandang Gu Huaksu dengan iri. Di mata mereka, orang yang dibicarakan Yun Haitang pastilah Gu Huaksu. Namun, Yun Haitang memandang Gu Huaksu dengan kaget dan berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Aku tidak sedang membicarakanmu. Senyuman di wajah Gu Huaksu membeku. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Puci. Setelah beberapa saat, seseorang tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Gu Huaksu terlalu lucu. Beberapa orang berusaha sekuat tenaga menahannya hingga wajah mereka memerah, sementara beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang yang baru saja menyanjung Gu Huaksu juga membeku di sana. Tubuh Gu Huaksu bergetar, dan wajah tampannya memerah. Itu memalukan. Itu terlalu memalukan. Ternyata orang yang dibicarakan Yun Haitang bukanlah dia sama sekali. Tidak disangka dia masih memikirkan angan-angannya sendiri. Dia telah kehilangan banyak muka. Dan Yun Haitang memanggilnya apa? Saudara laki-laki. Dia bahkan tidak tahu namanya. Gu Huaksu berharap ada celah di tanah sehingga dia bisa melompat masuk. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk dengan wajah merah. Beberapa orang di sampingnya bahkan tidak berani memandangnya. Pahlawan yang saya bicarakan bernama Lu Ming. Yun Haitang tersenyum dan melanjutkan. Lu Ming. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar mereka saling memandang. Siapakah Lu Ming? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Hanya satu orang yang melebarkan matanya karena terkejut. Lu Ming, dia tidak membicarakanmu, kan? Xian Yanxing melebarkan matanya dan menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Dia juga telah melihat sekilas pil yang telah dimurnikan Lu Ming saat itu. Bagaimana mungkin? Jika tidak ada orang lain bernama Lu Ming di tempat itu yang sama anggunnya, maka Lu Ming ini adalah aku. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata, benar-benar tidak tahu malu. Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming, tapi dia masih sangat penasaran. Jangan bilang padaku bahwa pil yang kamu saring memiliki semacam keterampilan. Hehe, mungkin Nona Yun Haitang menyukaiku. Lu Ming terkekeh. Tidak tahu malu. Xian Yanxing berkata dengan nada meremehkan. Pada saat ini, pandangan Yun Haitang tertuju pada Lu Ming. Saudara Lu, apa pendapatmu tentang saran Haitang? Lu Ming melihat sekeliling dan akhirnya memastikan bahwa Yun Haitang sedang membicarakannya. Dia tersenyum dan berdiri. Terima kasih, Haitang. Menurutku itu sangat bagus. Wajah Yun Haitang bersinar gembira. Keterampilan alkimia kakak Lu, adik perempuan ini sangat mengagumimu. Di masa depan, tolong bimbing saya. Haitang, kamu terlalu sopan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia? Haitang, kamu pasti salah. Saat ini, suara suram terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu. Itu adalah Gu Huaksu. Oh, bagaimana aku bisa salah? Yun Haitang bertanya. Nona Haitang, pil yang disuling pria ini kemarin tidak proporsional warnanya dan tidak memiliki aroma obat yang kuat. Itu jelas merupakan pil yang tidak berguna. Keterampilan alkimia pria ini berantakan. Nona Haitang, jangan tertipu. Teriak Gu Huaksu. Itu benar, Haitang. Saya juga melihat bahwa orang ini pada dasarnya tidak tahu cara membuat pil. Ya, aku juga melihatnya. Di sekitar mereka, banyak orang juga berbicara. Oh, apakah kamu tidak mempercayai penilaianku? Yun Haitang bertanya sambil masih tersenyum. Nona Haitang, bukannya kami tidak mempercayai mata Anda, tapi saya rasa orang ini menggunakan suatu metode di menit-menit terakhir untuk menukar pil tersebut. Pil yang dia berikan padamu sama sekali tidak dimurnikan olehnya. Teriak Gu Huaksu. Awalnya, saat dia melihat Xian Yanxing bersama Lu Ming dan Xian Yanxing mengabaikannya saat dia menyapanya, dia sudah sangat tidak senang dengan Lu Ming. Baru saja, karena Lu Ming dia kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempermalukan Lu Ming, dia secara alami akan mengambil kesempatan itu dan tidak melepaskannya. Oh, Yun Haitang sedikit mengangguk. Botol giok muncul di tangannya,
dan dia menuangkan pil. Sambil memegangnya di tangannya, dia bertanya, apakah kalian membicarakan tentang pil ini? Ini pilnya. Gu Huaksu tertegun dan mengangguk. Benar, yang ini. Yang lain mengangguk setuju. Itu bagus. Saya mengatakan bahwa keterampilan alkimia saudara Lu luar biasa karena pil ini. Kata Yun Haitang sambil tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas merupakan pil yang tidak berguna. Wajah Gu Huaksu dipenuhi dengan keterkejutan. Pil yang tidak berguna. Kalian perhatikan baik-baik. Api spiritual hijau di jari Yun Haitang mengalir melaluinya. Saat berikutnya, garis-garis prasasti muncul di permukaan pil, saling terkait satu sama lain. Itu sangat indah. Ini, prasasti itu disembunyikan dan efek pengobatannya sangat terkunci. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Gu Huaksu berteriak tidak percaya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis level 4 yang lahir di dunia alkimia, jadi dia memiliki mata yang bagus. Secara alami, dia bisa melihat kebenaran pil itu secara sekilas. Yang lain juga membelalak karena terkejut. Prasastinya tertutup, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang prasasti dan mahir di dalamnya yang dapat melakukannya. Ini mewakili ranah tertentu, dan hanya Grandmaster di dunia alkimia yang bisa melakukannya. Sejauh yang diketahui semua orang, hanya ada 3 orang di Akademi Alkimia Laut Awan yang bisa melakukan ini. Yun Haitang memegang pil yang telah disempurnakan dan dijelaskan oleh Lu Ming, di bawah pengaruh prasasti, ramuan ini menggabungkan semua ramuan spiritual dengan sempurna. Ini juga sangat murni, dan efek pengobatannya sangat terkunci. Ini lebih dari 30% lebih baik daripada ramuan budidaya energi tingkat 2 kelas atas. Sekarang, apakah ada sesuatu yang Anda tidak yakin? Mata. Yun Haitang menyapu kerumunan. Tidak ada yang berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu harus mati. Gu Huaksu meraung dalam hatinya. Dia memandang Lu Ming dengan niat membunuh. Hari ini, dia benar-benar kehilangan banyak muka. Itu memalukan sebelumnya, dan terlebih lagi sekarang. Dia duduk dengan wajah muram. Dia sangat iri pada Lu Ming. Tidak hanya ada kecantikan langka di sisi Lu Ming, tapi dia juga mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan Yun Haitang. Dia sangat cemburu sampai matanya hampir terbakar. Anda bajingan. Xian Yanxing terdiam. Dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat menembus Lu Ming. Saudara Lu, ambillah bunga begonia ini dan kamu dapat memasuki halaman rumahku kapan saja. Yun Haitang melambaikan tangannya dan sekuntum bunga begonia terbang ke arah Lu Ming. Itu adalah bunga begonia yang dipahat dari batu giok yang indah, seolah-olah asli. Terima kasih, Nona Haitang. Lu Ming mengulurkan tangan untuk menerimanya dan tersenyum. Lalu, dia duduk sambil tersenyum. Cabul, kamu tidak bisa bergerak setelah melihat wanita cantik. Kamu memang pria mesum. Xian Yanxing mendengus dengan jijik. Kamu tidak cemburu kan? Lu Ming memandang Xian Yanxing sambil tersenyum. Xian Yanxing tersipu dan cemberut, siapa yang cemburu? Jangan terlalu sombong. Siapa yang akan iri padamu? Huff, pergi dan temukan gadis Haitangmu. Tapi biarku beritahu, bunga Haitang ini sangat berduri. Jangan membuat diri Anda mendapat masalah sebelum Anda memanfaatkannya. Jangan khawatir, aku akan mengambilkan tanda prasastinya. Lu Ming tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Setiap orang. Pada saat ini, Yun Chongsheng, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Saya juga ingin belajar dari Haitang dan memilih seseorang dengan keterampilan alkimia yang hebat. Dia bisa datang kepadaku kapan saja untuk mendiskusikan alkimia. Perkataan Yun Chongsheng membuat semangat banyak wanita bangkit, terutama beberapa remaja putri. Mereka memandang Yun Chongsheng dengan mata menyala-nyala, berharap dapat menarik perhatiannya. Mata Yun Chongsheng menoleh dan akhirnya tertuju pada Xian Yanxing. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan dia tersenyum lembut, Nona Xian Yanxing, saya mengagumi keterampilan alkimia Anda. Anda bisa datang ke halaman saya kapan saja untuk mendiskusikan alkimia dengan saya. Bagaimana dengan itu, penonton? Mengikuti pandangan Yun Chongsheng dan menatap Xian Yanxing. Jadi itu dia. Tidak heran dia menarik perhatian Yun Chongsheng. Pikiran yang sama terlintas di benak banyak orang. Kecantikan Xian Yanxing diketahui semua orang.
Selain Gu Huaxu, ada lebih dari 10 pemuda lain yang mencoba berbicara dengan Xian Yanxing, tetapi mereka semua diusir oleh Xian Yanxing. Banyak gadis memandang Xian Yanxing dengan cemburu, tetapi mereka juga menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xian Yanxing. Saya tidak tertarik. Yang mengejutkan semua orang adalah jawaban Xian Yanxing yang dingin dan tidak tertarik. Senyuman di wajah Yun Chongsheng membeku. Dia tidak menyangka Xian Yanxing akan menolaknya secara langsung. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Nona Xie, mohon pertimbangkan. Wajah Yun Chongsheng menjadi dingin. Saya tidak tertarik. Xian Yanxing menolaknya tanpa ragu-ragu. Wajah Yun Chongsheng menjadi gelap. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa ada seorang wanita cantik di grup ini, itulah sebabnya dia keluar bersama Yun Haitang. Begitu dia tiba, dia melihat Xian Yanxing. Kecantikan Xian Yanxing menggerakkan hatinya. Dia ingin belajar dari Yun Haitang dan membiarkan Xian Yanxing lebih banyak berinteraksi dengannya. Setelah beberapa saat, bagaimana Xian Yanxing bisa lepas dari genggamannya? Namun, dia tidak menyangka Xian Yanxing akan menolaknya begitu saja. Bagus, bagus, sangat bagus. Bagus, kata Yun Chongsheng. Ekspresi kejam muncul di kedalaman matanya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Xian Yanxing mengerucutkan bibirnya dan tidak mengambil hati. Yu Haitang melirik Xian Yanxing. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, hari ini, saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan tentang alkimia. Jika Haitang mengatakan sesuatu yang salah, semua orang bisa mengemukakannya dan kita bisa mendiskusikannya bersama." Kemudian, Yun Haitang duduk bersila di atas kasur dan mulai menjelaskan. Lu Ming juga mendengarkannya dengan serius. Meskipun penguasaannya terhadap prasasti telah mencapai tingkat tertentu, dia masih sedikit berkarat dalam alkimia. Jika tidak, warna pil tidak akan merata. Sejujurnya, Yun Haitang memang memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni alkimia. Lu Ming seperti spons, menyerap pengetahuan alkimia seperti orang gila. Ceramah Yun Haitang berlangsung selama 3 jam sebelum dia mengakhirinya. Kerumunan pun bubar. Lu Ming, kapan kamu berencana untuk pindah? Xian Yanxing bertanya di tengah jalan. Dalam 2 hari, temukan kesempatan untuk mengambil tindakan dan rebut tanda prasasti, kata Lu Ming. Hei, kataku, jangan menahan godaan kecantikan. Xian Yanxing memelototi Lu Ming dan berkata dengan cemas. Namun, Lu Ming tiba-tiba menatapnya. Tanpa berkedip, dia tiba-tiba mendekatinya dan berbisik, "Jangan khawatir, aku pasti bisa menahan kecantikan orang lain, tapi aku tidak bisa menahan kecantikanmu. Kamu cabul." Wajah Xian Yanxing memerah dan dia mengusirnya. Lu Ming tertawa dan terbang mundur, menghindari tendangan dan bergerak maju. Hei orang ini, kenapa keberuntungannya begitu bagus? Dia bisa bertemu wanita cantik kemanapun dia pergi. Saya belum pernah bertemu begitu banyak wanita cantik di 9 surga dan 10 negeri. Dandan menghela nafas berulang kali. Dia cemburu pada Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan asrama. Beberapa sosok menghalangi jalan keduanya. Gu Huaxu dan beberapa pemuda lainnya. Lu Ming tersenyum tipis. Tampaknya Gu Huaxu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ada urusan apa kamu di sini? Lu Ming tersenyum tipis. Bisnis apa yang kamu punya? Nak, apakah kamu tidak tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda di samping Gu Huaxu berteriak. Itu benar. Hari ini, kamu telah mempermalukan Tuan Muda Hua. Anda telah melakukan kejahatan keji. Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Pemuda lainnya mengikuti. Aku mempermalukannya. Haha, sungguh menggelikan. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu tentang itu? Gu Huaxu berkata dengan dingin. Bukankah itu lucu? Apakah aku membuatmu malu? Anda memintanya? Oke. Pada awalnya, sebelum Haitang bisa menyelesaikannya, kamu berdiri sendiri. Dan kemudian, Andalah yang berdiri dan mengatakan bahwa pil saya tidak cukup baik. Dari awal hingga akhir, pernahkah saya mengucapkan sepatah kata pun? Jika kamu tidak memintanya, lalu apa? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Beraninya kamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan muka di depan umum.
Jika bukan karena kamu, tempat pertama adalah aku. Teriak Gu Huaksu. Lu Ming terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti logika saudaranya ini. Dia tidak memiliki kemampuan, namun dia menyalahkan segalanya pada orang lain. Betapa konyolnya ini. Ini sama saja dengan menyalahkan orang lain atas nilai bagus mereka ketika seseorang tidak bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Lu Ming tidak dapat memahami logika seperti itu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun kepada orang seperti itu. Nak, berlutut dan akui kesalahanmu. Kemudian hancurkan budidayamu dan keluar dari Akademi Alkimia Laut Awan. Jika kamu melakukan itu, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Gu Huaksu berkata dengan dingin. Bodoh. Lu Ming menghela nafas. Nak, apa katamu? Wajah Gu Huaksu menjadi gelap. Ku bilang, idiot, pergilah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lu Ming berkata dengan dingin. Bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Muda Gus seperti itu. Aku akan melumpuhkanmu. Di tepi kehampaan bunga kuno, seorang pria muda bergegas keluar. Dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan menembakkan sinar pedang Ki ke titik akupuntur utama Lu Ming. Pemuda ini memiliki budidaya Raja Bela Diri level 5. Jika dia ditusuk, budidaya Lu Ming akan lumpuh. Bang! Namun, sebelum aura pedangnya bisa mendekati Lu Ming, dia diusir oleh Lu Ming. Setelah terbang beberapa ratus meter, dia menabrak gundukan dan debu memenuhi udara. Saat ini, beberapa orang di sekitar merasa khawatir dan berhenti untuk melihat dari kejauhan. Bahwa Lu Ming tampaknya cukup kuat. Dia hanyalah raja tingkat rendah tingkat 5 dan dia dikirim terbang dengan satu gerakan. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mungkinkah dia jenius dari daerah lain? Petik 2. Di sekitar, beberapa orang saling berbisik. Wajah Gu Huaksu menjadi lebih dingin, jadi, kamu punya beberapa kemampuan. Namun, sedikit kemampuan ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Mati. Sosok Gu Huaksu bergerak dan dia memukul Lu Ming dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu menghantam dan udara bergemuruh dengan sonic boom. Kekuatan telapak tangan itu seperti longsoran salju, melonjak menuju Lu Ming. Tingkat Raja di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 7. Inilah kekuatan Gu Huaksu. Di usia ini, untuk bisa mencapai tahap ini sudah sangat bagus. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menyapukannya. Bang! Tombak itu bertabrakan dengan telapak tangan Gu Huaksu, dan tubuh Gu Huaksu mundur dengan cepat. Lu Ming dan Wei Ran tidak bergerak. Tentu saja, ini adalah akibat dari Lu Ming yang menahan kekuatannya. Kalau tidak, Gu Huaksu akan diledakkan oleh tombak itu. Lu Ming tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya dan menarik perhatian lembaga alkimia Yunhai. Jika tidak, akan lebih sulit mendapatkan buah iblis surgawi dan pihak lain pasti akan lebih waspada. Lu Ming menekan kekuatannya agar sedikit lebih kuat dari Gu Huaksu. Sialan, bunuh. Gu Huaksu meraung marah dan menyerang Lu Ming lagi. Telapak tangannya berubah menjadi merah dan emas. Satu demi satu cetakan telapak tangan mendarat di Lu Ming. Kekuatan telapak tangan yang keras mengguncang ruangan. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan menembakkan sinar tombak yang berbenturan dengan kekuatan telapak tangan Gu Huaksu. Dengan setiap pancaran tombak, cetakan telapak tangan Gu Huaksu hancur. Lu Ming melangkah maju dan mendekatinya. Kehilangan. Pada akhirnya, Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombaknya ke arah Gu Huaksu, membuatnya terbang. Puff! Gu Huaksu berjuang untuk bangun dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat saat dia menatap Lu Ming dengan kebencian. Nak, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Gu Huaksu lari. Lu Ming ini sangat kuat. Tidak hanya teknik alkimianya yang brilian, tetapi tingkat kultivasinya juga sangat kuat. Dia seorang jenius yang cukup baik karena telah mencapai tahap akhir tingkat raja di usia yang begitu muda. Mari kita coba untuk tidak memprovokasi dia di masa depan. Orang-orang lainnya memandang Lu Ming dengan ketakutan dan pergi satu demi satu. Kupikir kamu akan membunuhnya dalam satu gerakan. Kata Xian Yanxing. Sangat mudah untuk membunuhnya, saya hanya takut memperingatkan musuh. Lu Ming tersenyum dan mereka berdua kembali ke asrama. Saat malam tiba, dua sosok sedang mendiskusikan sesuatu di halaman mewah Akademi Alkimia Laut Awan.
Ini adalah halaman begonia. Kedua orang ini adalah Yun Haitang dan Yun Chongsheng. Hehe, Gu Huaksu itu benar-benar bergerak. Itu menyelamatkan kami dari banyak masalah. Saya berencana mengirim seseorang untuk menguji kekuatan Lu Ming. Yun Haitang mengambil secangkir anggur merah, menyesapnya, dan tersenyum. LV-7 prajurit raja tidak buruk, tapi dia bukan ancaman bagi kita. Xian Yanxing jalang itu sebenarnya berani menolakku di depan umum. Sial, dia hanya jalang, dia hanya berpura-pura. Aku akan membuatnya memohon belas kasihan di tempat tidurku suatu hari nanti. Kata Yun Chongsheng dingin. Suaranya sedingin es dan matanya dipenuhi nafsu. Jangan sentuh wanita itu untuk saat ini. Setidaknya, jangan sentuh dia sebelum aku memegangnya. Kalau tidak, bagaimana jika mangsaku ketakutan? Petik 2. Saya merasa api energi mental Lu Ming luar biasa. Pasti enak. Saat dia berbicara, Yun Haitang menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tindakan ini sangat provokatif. Yun Chongsheng menelan seteguk air liur saat dia melihatnya. Matanya terbakar dan perutnya terbakar. Apa yang salah? Ingin datang? Aku akan menemanimu. Yun Haitang menjilat bibirnya dan menatap Yun Chongsheng dengan tatapan menggoda. Namun, Yun Chongsheng menggigil dan tubuhnya menyusut kembali. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, aku masih ada yang harus dilakukan, aku akan pergi dulu." Setelah dia selesai berbicara, Yun Chongsheng meninggalkan halaman begonia seolah-olah dia sedang melarikan diri. Lu Ming, Yun Haitang bergumam, dan keserakahan di matanya semakin kuat. Titik 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 titik. Selama 3 hari berturut-turut, orang yang berbeda menjelaskan seni alkimia kepada mereka setiap hari. Pemahaman Lu Ming tentang alkimia meningkat pesat, dan keterampilan alkimianya juga meningkat pesat. Selama periode ini, Lu Ming juga mencoba memurnikan beberapa pil. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia berhasil memurnikan pil, hukum prasasti akan menjatuhkan jejak kekuatan prasasti, memperkuat api energi mentalnya. Namun, level pil yang disulingnya lebih rendah dari level prasastinya. Nyala api prasasti yang turun sangat sedikit. Hanya dengan menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi atau ramuan dengan kualitas lebih tinggi dari milik sendiri, api prasasti yang turun dari hukum prasasti akan lebih banyak. Ini akan sangat membantu dalam pengembangan api energi mental. Namun, untuk mencapai level tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Selama 3 hari terakhir, Lu Ming tidak mencari Yun Haitang, dan Yun Haitang tidak mengirim siapapun untuk mencarinya. Pada hari ketiga, saat malam tiba, sesosok tubuh muncul di asrama Lu Ming. Itu adalah Xian Yanxing. Lu Ming, aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menarik. Kata Xian Yanxing. Hal yang menarik. Lu Ming tercengang. Ikuti aku. Hati-hati, kata Xian Yanxing. Kemudian, mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan meninggalkan apotek ramuan Cloud Sea. Segera, beberapa sosok berjubah hitam melompat keluar dari sisi lain Akademi Alkimia Laut Awan dan terbang ke kejauhan. Ayo pergi, kami ikuti. Xian Yanxing bergumam ketika mereka berdua mengikuti pria berjubah hitam itu dan terbang sejauh ratusan ribu mil. Saat ini, beberapa pria berjubah hitam tiba-tiba mendarat di sebuah desa kecil. Kita harus cepat. Kita harus mengumpulkan 99 ki darah bawaan malam ini. Salah satu dari mereka berkata. Lu Ming merasa suaranya agak familiar. Mereka memang di sini untuk mengumpulkan ki darah bawaan. Mata Lu Ming menjadi dingin.